Ragi. Ya, ragi. Aku tahu bau. Tahu nggak? Cara napi. Taruh tapi gitu. Ini ragi gini. Dia belum dihidupkan. Jadi kalau mau dihidupkan ku pakai air hangat. Ngembang. Ngembang ya. Saya nggak jaje. Ya mau nggak jaje. Jadi ragi niki dicampur gula. Gula pasir. Gula pasir reketan. Campur, udah mantiang selama 5 sampai 10 menit. Habis itu ngembang. Kan cara busa ya. Menit. Habis itu ki kan tepung niki campur gula susu. Ya. Jadi untuk setiap masakanku dikasih garam untuk penyeimbang rasa. Apapun yang pasti walaupun jajan manis tetap pasti gula. Pasti ada garamnya. Penyeimbang. Jadi dicampur sama telur, aduk ajak mesin. Tapi yang ada nyidang mungkin karena kontuni. Aduk ki sekitar 5 kilo. Ada yang Ngembang pun ngembang tapi nanti tekan paling di kempesnya paling setengah karena ngeluarkan angin. Kalau misalnya nggak diadon angin ku kari pasti tengahnya ku bolong. Kan ada kadang orang jual jajan tuh kan tengahnya bolong karena mesin napi cara cuma kembung kosong. Karena di anginnya tak pesuang ku rahasianya tapi juga makanya harus diulen. Berarti kempesan malu diulen baru dicetak. Dan pencetakannya kan pidang kan kari digulung. Makanya pun ada nih lebih praktis. Aku pencetakan. Nanti ini bentuknya. Cetak. Adoni ki untuk ini memipihkan. Memipihkan untuk cetak sampai tapi tunggu dulu sampai 30 menit. Panggedena nih. Pengembang gede semakin besar donat kan itu karena hasil dari pengembangan dari gininya apa namanya dari ragi nih lagi mempengaruhi. Kalau terlalu banyak raginya juga nggak enak, nggak serat. Kalian nggak makan jajan terus kering gati rasanya karena dia mungkin nggak pakai ukuran untuk vermipan. Makanya vermipan itu memang bagus untuk kembang tapi juga harus hati-hati makanya. Nggak seret. Soalnya kalian mau ini nyoba donatnya nggak selalu berhasil, pasti gagal. Dan waktu itu kalian yang bang vermipan tapi terlalu banyak akhirnya seret terus nggak jalan rasanya. Terus habis itu donat ini bisa bertahan 3 hari. Ini pakai telur juga tapi nggak terlalu banyak. Hanya 1 kilo 1 telur. Telur hanya untuk bikin gurih. Kalian main pancake? Makanya musim hujan tuh musim yang menantang bagi tukang roti. Karena suhu kan dingin. Jadi ragi tuh nggak bersahabat, ngembangnya lama. Bisa 4 sampai 5 jam nih 5 kilo. Biasanya kan cuma 2,5 jam, 3 jam. Itu pun maksimal kok pasti melebar gitu. Kenapa kita nunggu biar dia benar-benar dikepat ke demen kawang. Jadi semakin lama didiamkan, makin adonannya semakin cepat untuk digoreng. Karena setelah diulen nih dibentuk, dia bisa dalam waktu 15 menit sampai 20 menit udah digoreng. Tapi kalau musim hujan gini nanti sampai 45 menit. Lama. Jadi yang lama bikin donat itu karena nungguin ngembang. Karena ketika dia nggak ngembang kita goreng, gini dia retak dan keras kaku. Kan nggak enak jadi. Ini kan masih agak belum punya bubuk kayak kalau perut gini kembung tuh. Ini kan belum terlalu. Iya, ini kan 5 kilo. Kalau 1 kilo lebih cepat ngembang. 45 menit sampai sejam. Karena kan sedikit. Kan 5 kilo aja. Berarti ini masih nunggu berapa menit kira-kira? Ya, sekitar 10 sampai 15 menit. 15 menit. Iya.
Si Dwi udah nih. Gimana Dwi? Mau jadi juga. Hah? Enak. Ya enak itu apa? Dijelasin enaknya. Lezat. Enak tuh, ya lezat tuh saudaranya. Saudaranya enak. Apanya gitu? Enggak tahu. Hah? Enggak, hah? Enak itu rasanya. Enak Dunkin Donatnya lo maksudnya? Apanya sih enaknya ini? Baunya enak. Manisnya. Oh, baunya sedap. Manisnya. Manisnya. Pas. Khas gitu. Khas apa nih? Pas Oh, enaknya. pas. Oh. Ada yang kurang nggak? Enggak. Kurang gitu loh maksudnya. Kurang banyak. Berarti keren. Itu rasanya gimana? Ini warna pink ini udah kelasnya udah kayak Dunkin Donat profesional ini. Enak ini. Pas nggak ada apa? Nggak ada manis. Nggak manis banget gitu. Nggak manis banget. Pas. Kekerasannya gimana? Enggak. Hmm? Nggak ada keras-keras Nggak, sih. nggak keras ya? Pas ya gitu ya? Ya. Lanjut ke Eka nih. Nah, dia menikmati banget kayaknya nih. Kamu pilih yang mana nih Kak? Ya, teksturnya. Coklat. Coklat nih. Kawan, boleh pakai masker? Oh boleh. Gimana makan ya pakai masker? Ini kalian udah Gak apa-apa Kak. Teksturnya pas. Oh pas. Apa kelembutannya juga pas. Ah, Rasanya ya pas lah bagi saya. ini pas semua nih. Ya. Coklatnya? Ya coklatnya agak kalau bagi saya kan saya kalau dulu kan saya suka manis, tapi sekarang saya tidak suka manis. Ya pas-pasan aja semua ada. Ini manisnya cocok nggak? Cocok aja. Nggak terlalu manis. Enggak. Coklatnya kerasa. Rasa. Kerasa apa nih? Ya rasa coklat. Oh iya. Lebih praktis kan? Sebenarnya itu apa kita menyumbang satu sampah sehari. Misalnya 1 minggu kita apa namanya pakai sampo 3 kali. Udah 3 gini saset sampo. Sekarang kali sebulan. Pernah nggak berpikir sejauh itu? Mending dan jatuhnya lebih mahal loh. Kalau misalnya nih 10.000 abon kan, 10.000 Ragam beli kan, sekalian mahal 10.000 yang botolan. Tapi kalau dipikir-pikir beli sasetan sama aja kan lebih mahal kan jatuhnya. Nah, itu jatuhnya lebih mahal kan? Nah, coba Ragam beli makan jajan 1.000-an. Pokoknya namun kan jalan Ya. Nanti jemput ya. Oh sip. yang juga udah pasti. yang ini boleh. Ayo, coba pikir hal-hal kecil pun. Nah, sekarang kita kan sering pakai masker. Coba pakai masker kayak gini. Berapa kali kan? Nah, apa ini? Gonta-ganti. Nggak. Lebih, Nggak. memang sih lebih bagus yang layernya 3. Tapi kan menimbulkan masalah baru kan? Masalah baru. Coba kalau misalnya kan pernah nih pengalaman yang ini. Sekarang kan musim hujan, musim angin. Setiap di Padang Bayi muntang ke kene ke pelabuhan tuh, samping kayu, kadang-kadang kasur. Hotel kan ya. Nggak tahu, pokoknya kasur kapuk itu. Gila kan dibuang ke laut. Harusnya kan ya logikanya sedikitnya kalau nggak disumbangkan ya dibakar lah. Kita sadar sendiri. Sebenarnya yang harus sadar diri tentang sampah tuh kita dulu. Dari hal-hal kecil, sampo loh. Memang kan 1.000 nggak kerasa kan. Tapi coba kita beli sekali 10.000 kan pakai sebulan. Lebih simpel kan. Itu belum baunya sampai sini ya. Belum buyung. Amun asal kebakar atau enggak hujan gitu, buyungnya mikir aku. Iya kan? Banyak hal yang itu ada bolong ini bangku itu ada. Oh, cara menghidupkan apa namanya masyarakat lokal gitu. Terus sama pembuangan sampahnya gadang ya barak ini
barang yang barang biasanya kaca. Di setiap sisi-sisi yang masuk penglipuran tapi enggak mikir kena tapi ini man nyobain lah cem-cem nih. Jo gadang kita loh. Wangan dulu. Yang ulung. Jadi pas di museum pas ini gini tambah AC. pas di museum mah tambah risiko. Sium. Nanti yang sama kerja Berarti dibangun geopark. Geopark Kolam kan le, nanti kita ada pas pertama kali lalu di pertama sih. ke desa nih. Ke desa nih kok kanan kiri kok kembar pintu nih. Terus jalan setapaknya tuh bertingkat. Hadapan gitu. di desa Siklonan Perbedaannya kan itu salah satu contoh desa wisata di penglipuran kan menghasilkan banyak uang. Coba kalau misal itu tiap tahun berapa lomba lain hadiahnya kan, terus balik masyarakatnya gede ganti kan. Anak TK sampai wisuda. Udah kan bagus kan, tempatnya gede banget, ratusan orang bisa masuk sana, 1.000 kayaknya. Iya, karena itu dia desa wisatanya itu menghasilkan uang. Mereka udah sadar loh. Oh, kalau desa kita kelola, kita bisa menghasilkan uang kembali ke masyarakat lagi. Jadi mereka itu kayaknya nggak ada, mungkin ada Indomaret di situ. Pasti warung-warung lokal kan, warung-warung lokal dia menjual untuk orang-orang lokal juga kembali lagi kan. Jadi uangnya muter di situ. Enggak lah sampai misalnya kita belanja sekarang. Coba bandingkan kalau Irage mau belanja di Alfa. Kemana lari uang itu? Ayo. Ada nggak yang tahu kemana? Ke orang yang lebih kaya, yang punya ownernya satu loh, kan ke sana, ke Jakarta jadi uangnya. Jadi mereka buang sampah ke sini, tapi kita yang beli uangnya lari lagi ke Jakarta, ke pusat. Kalau nonton kan donasi kan misalnya membantu Pak Bu mau berdonasi kan Kalian percaya? ya Jok mohon maaf misalnya 200 rupiah donasi donasi ya. Kalian percaya nggak? Kemana donasinya? Pernah nggak Indomaret bilang, oh donasi ini? ada namanya Nggak disebutkan. Paling yayasan Lebih Amal itu dah. Percaya nggak kalian kalau itu didonasikan? Kan nggak tahu. Mending lebih enak. Memang sih lebih murah kan kalau kita belanja ke sana. Tapi alangkah bagusnya kalau kita memperkaya untuk masyarakat lokal. Memang sih harganya lebih mahal, tapi kan sedikit tidaknya perekonomian berputar di sekitar kita kan. Karena misalnya beli canang, mungkin beli canang di Bolohe yang beli canang, sing di Subagan, biar orang lain di sana. Kalau misalnya beli napi, beli sampo, kan lebih enak. Misalnya beli mau nganinnya nah, beli sampo itu kan jadi salah satu kita mendistribusikan uang kita untuk peningkatan ekonomi lokal.